itu tauhid itu penting. Beliau cerita begini, Sayyid Abdullah itu namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kita tahu kenangannya Rasulullah terbanyak itu bukan dengan Sayyid Abdullah tapi dengan Sayyid Abdul Muthalib, dengan mbahnya. Karena Nabi itu mulai kecil dirawat oleh siapa? Mbahnya. Yaitu yang disebut Nabi ketika 2 bulan kan abahnya sudah meninggal. Ya saya baca ya, pakai bahasa Arab biar jadi bid'ah. Nanti kalau bahasa Indonesia ada bid'ah. Tidak betul. Diba atau berjanji sebenarnya itu kitab sejarah, berhubung dibaca bahasa Arab terus kayak mantra. Terus yang belakang mau nyenggai soleh aleh, sehingga kubu sebelah bilang itu khurafat dan bid'ah. Coba diterjemah ini, coba nanti saya baca bahasa Arab. Walamma tamma min hamli syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abuhu Abdullah wa kana qad istaza bi akhwalihi bani adi minat taifatin najariyah wa makatha syahron saqiman yu'anu nasukmahu wasakwa. Terus di pojok sana bilang soleh aleh, pasti kubu sebelah yang liwat, wah itu khurafat bid'ah karena dianggap mantra. Padahal artinya coba sampean baca bahasa Indonesia, ketika hamil Rasulullah umur 2 bulan, abahnya meninggal di kota Abwa. Kota Abwa adalah kota keluarga besar ibunya Sayyid Abdullah. Kebetulan pas ke sana beliau sakit sampai 1 bulan dirawat. Bid'ahnya di mana kalau diterjemah? Wong itu kitab tarikh. Makanya saya nggak tahu yang membidah-bidahkan tiba itu karena tadi. Tapi sampean juga ikut salah karena nyenggai sholawatan tok itu. Jadi makanya saya bilang tadi kalau bahasa Arab bid'ah, kalau sudah terjemah tidak bid'ah karena kelihatan kalau itu hanya kitab tarikh. Loh, coba bid'ahnya di mana? Wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Itu kalau diterjemahkan, kamu harus tahu siapa nama Muhammad. Muhammad punya abah siapa? Rasulullah Muhammad Abdullah. Punya abah siapa? Abdul Mut. Punya abah siapa? Hasyim. Coba baca gitu di kubu sebelah. Oh iya berhubung baca bahasa Arab. Wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Jadi itu hanya salah baca saja. Maksudnya salah yang ngukumi, bukan salah yang baca, salah yang apa? Ngukumi. Sayyid Abdullah ini orang yang tauhidnya sangat kuat. Sayyid Abdul Muthalib lebih kuat lagi. Saya cerita sedikit betapa pentingnya tauhid. Ketika pasukan Abraha bawa pasukan gajah mau menyerang apa? Ka'bah. Itu sebelum menyerang itu semua aset-aset milik orang kafir Quraisy, milik orang Quraisy lah. Itu ditawan, diambil, termasuk milik Sayyid Abdul Muthalib, milik Abdul Muthalib. Terus ketika mau masuk Ka'bah, mau masuk Mekah, kata Abraha, man sayyidu hadal wadi, siapa yang kamu tuakan, yang kamu pertuan di sini? Oh, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu dipanggil, itu auranya luar biasa. Abraha yang di tempat perkemahannya itu harus duduk di atas karena dia raja, itu duduk di atas gak berani. Saking wibawanya Abdul Muthalib, ini mbahnya Rasulullah. Akhirnya Abraha bilang gini, saya duduk di bawah tidak mungkin karena saya raja. Kamu duduk jejer saya tidak mungkin karena nanti umat saya kecewa karena raja kok disaingin gitu. Ya sudah, sambil berdiri-diri kita ngomong. Akhirnya Sayyid Abdul Muthalib tadi diomongin gini, saya itu tidak ingin merusak orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Saya hanya kecewa punya tempat ibadah dikencingi, diberakin sehingga saya mau merubuhkan Ka'bah. Tapi dengan damai, nggak ada perang. Apa jawabnya Abdul Muthalib? Lucu. Gak apa-apa, Ka'bah kamu robohkan silakan, gak apa-apa. Yang penting unta saya yang kamu sita kembalikan. Harta saya yang 100 unta kamu sita kamu kembalikan. Itu Abraha kagetnya bukan main. Kaget karena kamu itu pemimpin apa? Tadi saya hormat kamu karena kamu tak anggap orang hebat. Hadhil Ka'bah dinu abaika, ini Ka'bah itu agama kamu. Pas saya hancurkan kok kamu tenang-tenang saja. Padahal pas mau saya hancurkan kamu tenang-tenang saja, malah tanya unta kamu itu gimana? Apa jawabnya Abdul Muthalib? Inna lihadal baiti robban hamahu, sebab Ka'bah itu ada yang punya dan pasti akan melindungi Ka'bah. Tapi kalau unta itu milik saya, ini urusan saya, ini unta. Jadi inna lihadal baiti robban hamahu itu tidak milik saya, itu ada yang punya. Ya sudah, biar yang punya aja yang jaga, itu tidak urusan saya.
Akhirnya onta dikembalikan, aman deh. Untung double. Terus akhirnya dia ke Ka'bah. Fa'akhudha bi halaqatil bab. Karena dulu apa itu? Halaqatil bab. Karena dulu itu yang dipakai apa itu? Pegangan itu bentuknya apa? Bulat. Makanya diistilahkan halaqah apa? Bulat. Kalau sekarang halaqah ilmiah itu seminar. Itu benar. Halaqah itu buruhi lain lagi. Lain lagi ya. Pegang terus bilang gini, kata Abdul Muthalib, ya Allah, Ka'bah ini mau dihancurkan oleh Abraha. Ka'bah ini milik kamu. Saya mau ke gunung, mau melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Terus Abdul Muthalib bilang ke umatnya, wa ya qaumi, ayo kita ke gunung melihat ma fa'ala rabbuna. Apa yang akan dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Jadi santai saja. Santai. Terus Abdul Muthalib naik gunung sama orang-orang Quraisy. Abraha datang mau merusak Ka'bah, terus terjadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu melihat. Dan betul Ka'bah dijaga Allah. Islam juga gitu. Ketika Islam dikooptasi Uni Soviet, semua ulama, semua wali perasaannya hanya nunggu kehancuran Uni Soviet karena pasti agama ini dijaga Allah. Saya setiap sholat, setiap munajat ketika baca Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil'ul ardi. Dulu saya iskal itu janggal. Ya Allah, engkau zat yang layak dipuji, yang pujian itu memenuhi langit dan bumi. Pikiran saya kalau bumi ateis itu mujinya kayak apa? Tapi Masya Allah ketika saya datang di Korea, bumi ateis, ternyata di sana banyak masjid, banyak tasbih, bahkan ada sakduna di sana. Karena Allah sudah ngendikan lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Dan sekarang nyata, semua bumi ateis, bumi apa saja, ada tasbihnya, ada tahmidnya. Makanya sadaqallahul adzim ketika ngendikan sanurihim ayatina fil afaq walladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli. Makanya saya mohon sekali bahwa agama ini harus kamu khidmah. Tapi enggak boleh kamu pikir. Atau dibaliklah, khidmah maka memikir. Tapi tidak usah GR bahwa agama ini diserahkan sampean. Saya juga agak ridho. Agama kok diurus orang-orang kayak gini, kayak apa nasibnya? Jadi ini penting karena rata-rata kiai alim itu tidak jelas. Terus oleh orang-orang yang nggak pernah ngaji itu, wah ini nggak jelas, nggak tegas. Islam itu harus tegas. Maksudnya tegas itu kayak apa? Tegas itu di wilayah kita. Kalau istri kamu mau diperkosa orang itu boleh tegas, itu wilayah kamu. Tapi kalau hidayat itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah tahu. Yang difahami ulama ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata fa innahu ta'ala bahabihim al malaikah. Allah itu bangga sekali dengan para malaikat. Makanya kamu harus ngaji usul fikih, ngaji apa saja. Karena malaikat itu tidak bisa mikir gak jenengan, yang bisa mikir itu jenengan. Sehingga ketika presentasi cara bahasa sekarang, termasuk keramatnya Imam Amudi, itu ada cerita ini ada di Nailul Ma'mul kalangannya Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ulama top, tapi dia ngajarnya itu matematika. Jadi ulama nggak ngajar tauhid, nggak ngajar tarikh, nggak ngajar pesolatan, tapi ngajar matematika. Akhirnya, tapi di hatinya ini, makanya ulama itu punya sirri asrorihim al-fatihah itu ya di sini. Di hatinya itu menurut dia, ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika tauhid itu ya matematika. Singkat cerita, ketika ketemu para malaikat, ngendikan ya Allah, ya Amudi, kenapa kamu sering belajar matematika? Li tauhidika ya Rabbi, supaya saya mentauhidkan engkau. Ajari para malaikat. Jadi malaikat dipanggil semua sama Allah. Hei waya malaikat, hei para malaikatku, dengarkan kajian Imam Amudi. Dengarin semua. Dia nerangkan di bor hanya sedikit. Nisbatus naini wa arba'atin wa khamsin sampai terus ilal wahid, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Wes aku gawe angka cek 1 juta cek 1 miliar tetep awalnya iku siji. Mbok dunya jumlahe cek alam galaksi cek planet wis santek. Tetep asal usule siji. Kabeh iku pengembangan nisbatul far'i ilal asli. Liyane zat sing wahid iku kabeh far'un, cabang mintil kal wahdah. Malaikat mandok-mandok kabeh iya, kabeh iku kok Allah. Jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul far'i ilal asli. Jadi 2 ya enggak asli, yang asli 1.
5 ya sama, 1 miliar ya sama, 1 triliun semua. Berapapun jumlahnya bilangan, semuanya adalah far'un minal wahid. Terus kata Allah, oh ini loh ulama aku pinter tenan nerang tauhid. Nah malaikat kan monoton. Pokoknya wiridan sudah gitu dok. Akhirnya padahal malaikat ini pernah nggak terima ketika ulama itu masuk surga duluan karena kan wiridan ini lama malaikat. Tapi ternyata apa? Kata Allah, wiridan terus wajar gak di nafsu. Manusia tak kei nafsu jeeling aku. Akal terbaiknya dipakai untuk saya kata Allah, yaitu untuk litauhidi, untuk mentauhidkan saya. Itu imam siapa? Amudi. Jadi dia. Terus saya punya kitab pernah ngaji sama Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu ada ulama, itu ahli gambar. Gambar ya gambar. Kitab itu bergambar. Yo kadang gambar wit, kadang gambar wedhus, kitabnya gambar, tapi wong keramat. Dulu kitab gambar tapi hawane hawa tauhid. Nah sampean kan enggak ngarang kitab primbon. Donga mahabbah. Lah ndekne dhewe Joko tuwa kok ngijazahi mahabbah. Lucu kan. Ana kiai fakir jal ijazah jal berizki yo ngijazahi udah ndekne dhewe. Oke, lha sing repot meneh. Wong ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu laduni. Seribet. Mungkin daerah cerdas mengijazah ilmu apa? Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini. Fa inna hadhihi suwara, semua gambar ini awaluha min nuqtah wahidah. Awalnya adalah dari satu titik. Jadi famadarul wujud adalah an-nuqtah, satu titik. Nuqtatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mbok kowe gambar seruwet apapun. Terus aku gambar benang paling ruwet sing ra iso diurai. Awalnya satu titik apa 2 titik? 1 titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun, karena lewat titik B ini karena saya yang ada menjadi ada dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke satu titik, nuqtatul wujud. Kayak apa ulama dulu? Jadi mau bismillah itu gak main-main kan. Bismillah itu eling baik. Baik ini nuqtatul wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid. Mbok kayak apa bulatnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari satu titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu dimulai angka 1.